Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 18 Praktikum SIG Teknik Geologi Universitas Pertamina akan mendemonstrasikan bagaimana caranya membuat digitasi pada peta geologi. Nah, kelompok 18 terdiri dari beberapa anggota, bisa dilihat di video ini. Untuk wilayah geologi yang kami dapat itu di peta geologi lembar Long Pahangai, tepatnya itu di Kalimantan. Oke, mungkin untuk demonstrasi yang pertama itu mengenai georeference dan poligon yang akan disampaikan oleh teman saya Nur Insan dan Siva Dewi. Padanya saya persilakan. Baik, langkah yang pertama kita harus melakukan yang namanya georeference. Untuk caranya kita lihat di menu paling atas, raster. Setelah itu pilih menu georeference, masukkan peta. Selanjutnya setelah peta masuk seperti gambar tersebut, kita arahkan tanda panah yang terdapat di layar untuk menandai titik plus. Setelah itu kita isi nilai X dan Y-nya. Setelah memasukkan nilai X dan Y, georeference telah selesai. Baik, langkah selanjutnya yaitu setelah melakukan georeference, langkah selanjutnya yaitu melakukan poligon. Klik New Save Layer, lalu berikan nama arsip, poligon, pilih geometrinya berupa poligon, diklik OK, selanjutnya klik Toggle Editing, lalu pilih poligon, lalu buat poligon pada daerah yang akan dipoligon. Setelah itu akan muncul tabel ID, diberi angka 1, open attribute table, lalu setelah itu diberi nama, untuk namanya diberi nama litologi, setelah itu klik OK, diberi nama lagi untuk jenis, dipilih text string, klik OK, lalu lakukan hal yang sama lagi, diberi nama untuk deskripsi, text string lagi 100, klik OK, lalu setelah itu lakukan hal yang sama, diberi nama umur, text string 100, OK,
lakukan hal yang sama. Diberi nama div. Setelah itu text string, lengthnya 100. Oke. Lalu beri nama lagi. Strike. Klik OK. Selanjutnya, hasil poligon akan muncul. Lalu diklik OK. Baik, berikutnya saya akan mendemonstrasikan mengenai pembuatan polyline. Yang pertama itu ada polyline sungai. Misalnya kita ambil sungai ini, sungai Ratah. Pertama-tama kita buat layernya dulu, create shapefile layer. Misalnya namanya polyline. Lalu geometry type-nya line string. Kita juga bisa menambahkan field-nya dari awal dari sini. Yang pertama itu kita tambahkan nama. Lalu ada kedewasaan. Lalu ada jenis sungai. Serta ada panjang sungai. Lalu kita klik OK. Oke, lalu kita klik toggle editing. Kita add line feature. Lalu kita digitasi sepanjang sungai yang ada di peta hingga ke ujung. Jika sudah sampai ujung, kita klik kanan. Kita masukkan ID-nya misalnya 1. Untuk namanya ini Sungai Ratah. Untuk kedewasaan dan jenisnya bisa kita interpretasikan sendiri. Kalau menurut interpretasi saya ini sungainya tua, ini jenisnya meander, dan untuk panjang kita bisa ukur melalui fitur measure line yang ada di atas ini. Lalu kita ikuti bentuk sungainya hingga ujung sungai. Jika sudah, kita klik kanan. Misalnya di sini ada 10 km. Dan jika sudah selesai, kita klik OK. Dan measure line juga bisa ditutup. Lalu kita klik toggle editing lagi, kita klik save, dan hasil atribut tabelnya akan seperti ini, dan hasil akhirnya polyline sungai akan seperti ini. Baik, berikutnya akan dijelaskan mengenai polyline struktur. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan atau menjelaskan sedikit bagaimana caranya membuat polyline struktur. Dari awal, kita tadi sudah melihat dari awal ada polyline sungai. Yang pertama itu langsung saya ke demonstrasi. Itu kita ke menu bar atas QGIS, itu kita ke menu layer. Dan itu kita pilih create layer dan juga pilih new set file layer. Itu untuk file name-nya kita beri misal struktur, dan geometry type-nya kita buat line string. Nah, sama seperti polyline sungai tadi, kita langsung bisa menambahkan seperti identitas untuk suatu polyline. Semisal yang pertama itu new field, name-nya itu semisal jenis. Terus kita add to field list. Terus yang kedua itu ada litology. Add to field list. Terus yang terakhir itu ada panjang. Untuk panjang kita ganti dulu di teks datanya tadi. Remove panjang, teks data, type-nya itu kita ganti dengan angka.
dan linknya itu tetap 10, kita add to feed list. Oke, terus kita oke-kan atau enter. Kita yes. Oke, untuk selanjutnya kita langsung saja untuk membuat kita ke menu atas tadi, menu atas itu. Nah, itu kita pilih icon yang seperti pensil atau yang dinamakan dengan toggle editing. Terus ke sebelah kanannya, tuh langsung aja kita tarik garis dari pangkal hingga ujung struktur. Dan kita klik kanan. Nah, untuk sampai di sini, ID ini harus diingat, ID itu kita berikan angka, entah 1, 2, 3, atau berapa. Terus kita jenisnya itu seperti semisal itu kelurusan. Litologinya itu bisa kita lihat di sini bawahnya kelurusan ini berada di litologi TA. Nah, untuk panjangnya sama seperti polyline sungai tadi, kita mengukurnya dengan measure line. Kita ukur dari pangkal hingga ke ujung lagi, kita tarik garis. Dan itu panjangnya sudah tertera, itu 5,41 km atau 54. Oke, bisa di-oke-kan atau di-enter-kan. Dan kita jangan lupa kita save, kita klik toggle editing lagi, juga kita save. Nah, nanti akan tampak polyline seperti yang sudah kami lakukan di peta ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Marini dan Rina Darlis. Padanya saya persilakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian poin. Di mana di bagian poin ini terdapat dua data yang akan kita digitasi atau beri poin, yaitu data gunung dan juga data desa. Yang pertama, untuk membuat layer ini, kita klik layer, kemudian create layer, lalu klik new shape file layer. Setelah itu, di sini kita beri nama, misalkan untuk yang pertama yaitu gunung, kemudian geometri type-nya kita pilih point, kemudian kita juga bisa membuat field-nya dari awal, yang mana di sini untuk gunung, yang pertama kita bisa masukkan nama atau keterangan, kemudian klik add to field list, kemudian jenisnya, kemudian ketinggian, dan litologi atau formasinya. Kemudian setelah dibuat, kita klik OK. Maka akan tampil layer gunung. Setelah itu kita klik toggle editing. Kemudian kita bisa membuat poin pada gunung yang terlihat pada peta. Di sini terlihat Gunung Lesong. Kemudian kita beri kode untuk yang pertama. Kemudian namanya kita isi Gunung Lesong. Kemudian untuk jenisnya ini berisi informasi apakah gunung tersebut aktif atau tidak aktif. Kemudian untuk ketinggiannya misalkan 1885 meter. Dan litologinya yaitu TA. Kemudian setelah itu kita klik OK. Kemudian kita klik kembali toggle editing, kemudian save. Nah, setelah itu kita bisa memberi simbologi. Kita klik property, kemudian simbologi, lalu categorize. Untuk value-nya kita pilih keterangan atau nama gunungnya, kemudian di classify, lalu diklik OK, maka simbol gunungnya akan muncul, dan juga kita bisa memberi label. Untuk labelnya sama, kita klik property, kemudian label. Setelah itu kita pilih single label, dan value-nya kita pilih keterangan atau nama gunung, kemudian diklik OK, maka nama gunungnya akan tampil di sini. Kemudian untuk cara yang sama,
bisa dilakukan pada data desa dan juga data poin tambahan seperti misalkan pada peta tersebut terdapat lokasi mikrofosil atau lokasi sumur eksplorasi, maka dilakukan langkah yang sama. Kemudian untuk open attribute table-nya, jika sudah dimasukkan semua poin pada gunung yang terdapat pada peta, maka akan tampil seperti ini. Kemudian setelah itu bisa dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Rina. Oke, setelah semuanya selesai, yang terakhir itu di bagian layout. Bagian layout itu kita menuju ke menu bar, yaitu ke menu project, dan pilih new print layout. Setelah masuk di halaman layout, kita add peta tadi. Terus akan muncul peta digitasi yang dihasilkan. Pada peta tersebut, kita dapat menambahkan judul peta, skala peta, legenda, dan data insert. Sekian. Boleh, Nat. Baik, pada langkah yang terakhir itu di bagian layout. Ini hasil terakhir dari digitasi peta yang kami lakukan, yaitu kelompok 18. Pada hasil digitasi peta ini terdapat judul peta, skala, legenda, dan data insert. Pada legendanya itu dapat dilihat pada hasil akhirnya di sini, terdapat di samping kanan. Dapat dilihat bersama. Di legendanya terdapat sungai, struktur litologi, ada desa, ada gunung, ada litologi dan struktur litologi lagi. Ada arah mata angin dan peta insertnya. Dan pada bagian atas terdapat judul petanya, terdapat nama kelompok juga, dan terdapat logo Universitas Pertamina. Sekian. Baik, untuk selanjutnya, hasil dari litologi petanya diurutkan dari menurut ketinggian. Terdapat litologi yang paling tinggi sampai yang paling rendah, yaitu pertama ada JKLD, ada JKLK, KLA, KSE, KTE, KUE, PTRB, QA, TIA, TEH, TEH plus TEK, TEK, TEN, TMK, TMQMs, TOB, TOL, TOMS, dan TOU. Oke, mungkin untuk langkah demonstrasi dari digitasi peta geologi lembar Lompohangai di Kalimantan dari kelompok kami sudah selesai. Sebelumnya di sini terdapat di slide ini terdapat beberapa litologi yang sudah kami dapatkan hasil dari poligon dan juga beberapa polyline dari struktur geologi, sungai ataupun yang lainnya, dan juga itu terdapat poin seperti desa ataupun gunung-gunung. Oke, mungkin cukup sampai di sini tutorial membuat digitasi peta pada kali ini. Kami mohon maaf bila banyak kalimat atau penjelasan kami yang kurang bisa diterima. Mungkin kami akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.